Itu tukangnya jangan leha-leha dong, Iya, cena iya. ngerokok terus. Iya. Harusnya kan cena uang kayu udah dilunasi. Iya, iya. Mending kalau dia donasi Iya. gitu. Kalau apalagi sekarang hari Jumat orang-orang mah pada libur. Iya, ini Dari pagi hujan, Iya. Bang Hasan sama tim tetap Iya, kerja. tetap kerja. Nah, itu. Dek, belakang yang belakang. Dek, kaki yang belakang. Teman-teman, ini di belakang ya, karena hari ini hujan turun dari ini hari Jumat, hujan dari pagi turun teman-teman, tapi tidak menyurutkan semangat juang para pekerja yang membangun pondok di sini. Saya akan terus stay di sini beberapa hari seperti yang saya janjikan, memantau terus menerus sama Abah juga. Jadi alhamdulillah ya. Tuh. Jadi yang kemarin yang komen katanya itu tukangnya jangan kayu udah dilunasin, cena jangan ngerokok mulu, yang kerja yang benar. Allahu Akbar. Saya ngesutnya waktu itu waktu masih pada istirahat, terus kemarin kebetulan cuma 2 orang karena yang lainnya pada libur. Kalau sekarang tuh ada 4 orang udah pada pulang ya. Kang, nun Kang ya. Semangat Mas Hasan. Semangat. Nah, gitu teman-teman. Jadi namanya perkayuan mah teman-teman gini ya. Nggak bisa langsung tek nggak bisa, harus diolah dulu di tukang kayu walaupun ya apa ya. Nah nih lihat nih, jadi kalau perkayuan mah nggak bisa langsung iya bisa ya kan harus disambung dulu. Disambung, harus disiku dulu, ditarik benang dulu biar berurus nggak bisa biar sembarangan. urus. Proses sabar ya Kang ya. Iya, sabar. Mantap sok, sehat ya Kang ya. Yuk, amin. Jalan. Yuk. Nah gitu teman-teman. Jadi kan di tukang kayu juga sebagian masih harus disugu dulu, dipasekonin dan lain-lain. Nggak bisa langsung sekarang cek banyak orang, harus beberapa orang, kecuali nanti udah naik itu baru semua dikerahkan. Begitu, mohon pengertian ya teman-teman, harus bersabar. Dan satu lagi, kalau pakai perkayuan mah ini biayanya sebetulnya 2 kali lipat. Pakai bilik juga bagus. Yuk kita ke Mang Hasan. Ya, sini. Ini Mang Hasan. Mang Hasan, ini perbedaannya konsep pembangunan gini sama pakai hebel tembok seperti apa? Perbedaannya jelas jauh. Dibilang ringan tembok ya kalau bagian dinding itu. Kalau ini
mesti dibobok dulu. Lebih lama ya? Lebih lama prosesnya. Jadi pekerjaannya lebih mendetil gitu detail. lebih detail. Tapi kalau untuk kekuatan nih Mang Hasan, menurut Mang Hasan sebagai yang biasa di bangunan. Iya. Kalau kekuatan sama, kalau sebetulnya kalau kayunya bagus gitu ya. Ya ini mah yang bagus ya, juga. Bagus, ya. Ini bagus kan, ini kan makunya juga sampai susah, sampai 2 kali 3 kali langsung meleot. Iya, betul sekali. Iya. Jadi intinya lebih berkualitas ini ya. Iya, iya. Tidak sembarangan juga ya dikerjainnya, nggak asal-asalan. Asal-asalan. Ya itu dia teman-teman. Jadi prosesnya juga lumayan. Kenapa atuh cenah nggak harus pakai hebel aja, pakai temang. Kan di sini kita pertama aksesnya Kang, akses dari atas jauh, jauh. berat juga. Jadi ngangkut materialnya jauh gitu jauh. ya. Dan yang keduanya menjaga alam juga di sini. Ya. Tidak merusak juga ekosistem lah intinya gitu. Terus jadi, nuansa salafinya ya. Iya, salafinya jadi tetap ada gitu. Ini pokoknya teman-teman doain yang terbaik aja. Tapi kalau biaya perbedaan bangunan tembok permanen sama kayak gini mahalan mana? Kayaknya nggak jauh, nggak jauh ya. Man kalau kayu kualitasnya bagus, atapnya bagus, pakai dinding bilik yang motif kayak kajang itu, kayaknya nggak jauh sama kayaknya. Iya. Malah ini ya? Iya, malah ini. Tapi lebih berkualitas. Pokoknya teman-teman sabar aja tunggu hasilnya Mang Hasan ya. Dan nanti mah kalau udah naik ke atasnya baru bisa rempuk semua ya. Kalau sekarang mah hanya orang-orang ahli dulu. Nah, percuma kalau yang nggak ahli mah ngebantuin juga malah ngerewolnya. Nah itu. Soalnya kemarin ada yang komen katanya, itu tukangnya jangan leha-leha dong, cenah ngerokok terus. Harusnya kan cenah uang kayu udah dilunasi. Mending kalau dia donasi gitu. Kalau enggak mah ya doain aja yang terbaik. Orang yang donasi aja alhamdulillah nggak rewel gitu ya. Aduh, kok saya jadi malah nyindir. Enggak, ini mah penjelasan aja Mang Hasan ya. Jadi intinya doain yang terbaik aja teman-teman. Mau lihat nih Mang Hasan ini udah semana nih. Ya, tuh kan pondasi aja kuat. Pondasi kuat, pakai ceker, selupnya juga kuat, besinya besi gede juga. Besi gede ya. Ini buat tiang nanti ya? Ya, ini buat tiang juga, ntar buat teras ya. Ya. Bentar lagi 50%, kalau udah ketutup baru 75% penyelesaian baru. Nah, teman-teman, apalagi sekarang hari Jumat orang-orang mah pada libur. Dari pagi hujan. Mang Hasan sama tim tetap kerja. Nah, itu dia biar cepat selesai. Saking pengen buru-burunya beres. Keburu diisi ya Mas Andri. Terus amanah juga ya Mang Hasan. Amanah teman-teman semua. Nah, begitu pokoknya doain yang terbaik aja teman-teman. Saya juga sampai hujan-hujan sampai jatuh ini rarut tuh. Kameramen dia sama getihan. Luar biasa sekali. Mang Hasan semangat ya. Siap. Nah, di belakang saya ini malam hari tetap para santri dan alumni santri sedang berkegiatan untuk ngelembur, untuk membangun pondok atau kobong di sini yang bekas kandang kambing, teman-teman. Jadi tidak ada kata istirahat. Tadi sore hari hujan pun setelah kita penyerahan uang donasi tadi 65 juta. Jadi kalau ditotalkan kita uang donasi ini sudah lebih dari 100 juta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Jadi yang awalnya saya sama Abah itu nggak pernah mimpi, nggak pernah berharap besar, hanya sekedar ikhtiar saja. Alhamdulillah ya bertahap, kita mulai dari awal donasi cuman 7 juta lebih, 8 juta, 25 juta, terus terakhir tadi 65 juta, belum lagi sama santri-santri yang lain juga dapat santunan. Pokoknya alhamdulillah banget, belum lagi ada yang ngasih makanan, ada yang
barang-barang, belum lagi dari Kang Monji juga sama ikut bantu. Jadi alhamdulillah banget nih teman-teman, setiap langkah kita Allah permudah gitu. Gimana ya, namanya manusiawi, kadang-kadang kala kita tuh ini beres gak ya, kita ya yakin gak ya, tapi Allah membersamai kita atas doa-doa juga, mungkin ya doa-doa dari para santri, para kiai dan lain-lain, sehingga dipermudah sama Allah. Jadi disinilah nikmatnya teman-teman, apa ya, ketika kalian menitipkan harta kalian nih ya untuk pembangunan pondok. Nah kan pondoknya itu setiap saat digunakan nih sama santri untuk ngaji, untuk baca kitab, untuk sholat dan lain-lain. Nah selama itu juga pahalanya ngalir sama kalian semua. Wah luar biasa sekali, pahalanya tidak pernah putus, intinya seperti itu sih teman-teman ya. Kemarin sempat sedih juga, ini luar biasa sekali teman-teman, saya bercerita sama kalian. Luar biasa pengalaman saya kesini itu, dari awal ujiannya luar biasa ya. Dari mulai di jalan, pas berangkat pertama itu mobil tiba-tiba harus ke bengkel dulu, terus hatinya juga nggak nyaman, terus sakit. Wah pokoknya banyak sekali rintangan. Dan yang terakhir itu rintangan yang luar biasa, saya kan berharap gini ya teman-teman, kemarin sempet kesulitan nyari bantuan ya, dana gitu ya, sehingga saya tuh live di TikTok gitu kan untuk menarik gift atau donasi melalui gift gitu kan. Di akun utama saya, TikTok saya, yang followernya 1,5 juta teman-teman. Nah, qadarullahnya itu sering kena pelanggaran karena live-nya sama santri di sini yang usianya ya kurang dari 18 tahun, sering pelanggaran sampai terakhir itu pelanggaran. Dan benar sekali teman-teman, itu dibekukan atau di-banned 5 tahun satu periode. Satu periode itu tandanya keburu saya jadi bupati gitu 5 tahun. Tapi nggak apa-apa, nggak putus asa, saya terus berusaha dan bikin akun TikTok baru. Alhamdulillah akun TikToknya berkembang. Dan ajaibnya teman-teman, pas 1 hari bikin akun TikTok, besoknya udah bisa live, udah disupport sama teman-teman semua, followers lama. Terus nggak lama kemudian ada orang baik, beliau transfer uang 60 juta. Nah itu ajaibnya ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah ketika kita memang yakin, ketika kita memang terus konsisten, fokus sama tujuan ini, Allah kasih jalan. Nah seperti itu Pak hikmahnya teman-teman. Wah luar biasa sekali sih perjalanan ke Madarijul Ulum ini teman-teman, yang emang awalnya tempat ini adalah bekas kandang kambing, sekarang bisa dibangun dengan layak, tepatnya enakan, sehingga nantinya akan fasilitas akan luas, akan banyak. Nah di situ juga kita akan terus menampung nih siapapun yang ingin mondok, anak-anak yang mau mondok nggak punya biaya, yatim piatu maupun duafa, sok silahkan kesini. Saya akan angkat menjadi adik-adik saya, menjadi anak-anak saya biayain. Insya Allah rezekinya pasti ada. Saya selalu berusaha dalam konten mengajak orang-orang baik. Di luar sana tuh banyak orang-orang baik yang pengen menyisihkan hartanya tapi bingung kemana. Nah mungkin dengan adanya saya ini menjadi wasilah bagi mereka, menjembatani. Oh ini nih saya nitip kalian, kalau mau ngaji udah nggak ada waktu untuk kerja, untuk kesibukan, setidaknya kalian kerja, harta kalian sisihkan untuk anak-anak yang mondok pesantren. Jadi doa anak soleh itu bukan berarti doa anak dari kita aja teman-teman, tapi doa anak yang kita sekolahkan, yang kita pesantrenkan, itu akan mendoakan kita. Barangkali dari banyaknya para santri yang kalian biayai, diantaranya ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi kiai, banyak santrinya, banyak jamaahnya nanti mendoakan terus kepada kita sebagai orang yang memodali atau para donatur. Itulah yang dinamakan amal zariah. Maka dari itu sok informasikan yang nonton video ini, saya punya tetangga nih, tapi dia mau mesantren, tapi syaratnya harus mau mesantren. Nah harus keinginan sendiri ya, harus benar-benar mau mesantren, keterbatasan sok digratiskan, mau biaya kitab, mau biaya makan dan lain-lain, insya Allah saya yang bantu usahakan untuk bisa terus berlangsung. Intinya seperti itu teman-teman. Yuk sama-sama kita mempromosikan agama Allah, kita mempromosikan fasilitas-fasilitas yang sudah Allah berikan, ilmu-ilmu yang Allah berikan, kita manfaatkan. Dan berbagi itu bukan perkara tentang uang, tapi bisa saja melalui informasi,
melalui tap-tap layar, melalui share, melalui komentar positif, doa yang baik itu sih. Jadi jangan pernah berpikir saya harus nunggu kaya nih untuk bisa berbagi. Kelamaan teman-teman. Belum tentu ketika kita diberi kekayaan sama Allah, dikuatkan hati, dikayakan hati. Kan banyak sekarang yang kaya harta tapi miskin hati. Tapi banyak yang miskin hati tapi kaya harta. Tinggal pilih bagaimana kita menyikapi apa yang sudah Allah berikan. Karena suatu saat kita akan mati, amal terbaik adalah ketika kita di dunia menyisikan harta-harta kita untuk kepentingan agama Allah. Insya Allah di dunia saja nanti Allah lipat gandakan, apalagi di akhirat. Mari bersama-sama untuk berlangsungnya kepentingan agama Allah. Silahkan bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Kampung Babakan Nyamplung, Kampung Cinangka, Ciampea, Bogor. Insya Allah akan bertemu sama saya dan juga Abah Sumantri. Beliau orang hebat, 18 tahun membangun pondok ini. Beliau tanpa donatur, tanpa ada dana hibah. Beliau mencari donatur ke jalanan tanpa. Beliau menampung yatim piatu duafa. Bahkan anak-anak yang sudah terlantar di jalanan beliau ambil, beliau rawat di sini dengan sukacita, dengan hatinya beserta Umi. Alhamdulillah sudah terbukti banyak sekali alumni-alumni yang sukses. Ya, ada yang jadi guru ngaji, ada yang buka pesantren juga, barokallah. Belum lagi ada santri-santri yang keterbatasan masa lalunya berubah di sini, direhab sama Abah, bersamai. Intinya kita sama-sama untuk menciptakan akhlakul karimah, generasi yang baik. Adab yang paling utama di sini, diutamakan adab. Santri-santri kita adabnya sangat luar biasa. Karena apa? Adab paling penting. Kita punya ilmu banyak, tapi adabnya tidak beradab, maka tidak akan jadi apa-apa. Orang beradab udah pasti banyak ilmu dan pasti berilmu. Demikian teman-teman.